Oke, baik. Selamat malam semuanya. Selamat datang di virtual traveling dengan tema Pusparagam Kuliner Medan. Kami aturin bekerja sama dengan Nutrifood, Nutrisari ID, dan akan dipandu oleh Bang Jack Nathan selaku pemandu wisata di Sumatera Utara. Hari ini selain Bang Jack juga akan ada tim aturin yang lain, akan ada Mas Oka yang akan bertugas sebagai operatornya menemani Bang Jack selama berkeliling. Nanti kita berkenalan dengan kuliner-kuliner Medan nih. Jadi Bang Jack akan mengajak kita ke beberapa lokasi-lokasi. Nah, penasaran lokasinya apa aja? Nanti kita akan ketahui bersama. Sebelum itu kita ada beberapa informasi. Yang pertama, ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah tentang kualitas internet. Jadi semisal audio ataupun internet kami mengalami kendala, nanti peserta akan kami kirimkan link yang baru jika kami ada kendala internetnya atau Zoom-nya terputus. Kemudian selama kegiatan kita harapkan teman-teman bisa nonaktifkan mikrofonnya atau di mute all. Nanti saat sesi tanya jawab akan kami bukakan aksesnya atau bisa boleh berbicara di situ. Kemudian juga akan ada sesi tanya jawab. Nanti Bang Jack selaku pemandu wisata yang akan memberitahu kapan harus ada sesi tanya jawabnya. Kemudian ada kuis berhadiah nih. Jadi caranya adalah bagikan pengalaman teman-teman semua mengikuti acara ini dengan upload di Instagram, di story ya Instagram atau Facebook, dan tag serta mention Nutrisari ID dan aturin.official untuk mendapatkan produk dari Nutrisari. Nanti Nutrisari mau bagi-bagi hadiah nih, banyak sekali produk-produknya, jadi silahkan. Kemudian kita juga akan ada sesi foto bersama saat terakhir. Jadi pastikan teman-teman semua mengikuti kegiatan hingga selesai. Kemudian saatnya berbelanja, jadi Nutrisari juga ada toko namanya nutrimart.co.id. Jadi ini juga ada voucher nih untuk teman-teman semua. Silakan kunjungi nutrimart.co.id, kemudian masukkan kode promo Nutrifood. Ini kemudian untuk dapatkan hadiah potongan voucher di Nutrimart. Dan kemudian aturin juga akan ada upcoming event. Kita mau virtual traveling ke Taman Nasional Pulau Komodo minggu depan, juga ke Raja Ampat. Nah, sebelum itu kita akan segera mulai kegiatannya. Tapi sebelum kita mulai, kita akan tonton video yang satu ini. Hai guys, gue Mimin. Masih ingat kan? Mimin habis liburan, hasil endorsan ke Maroko. Yeay! Mimin udah kayak travel blogger loh. Main sama onta, jalan-jalan, bikin vlog, foto-foto. Seru banget! Wah, jeruk Maroko! Nah, tapi yang paling ngangenin itu ya jeruk Maroko. Untung sekarang ada Nutrisari jeruk Maroko. Memenuhi 100% kebutuhan vitamin C. Gue Mimin, gue butuh vitamin. Butuh vitamin, bosku. Nutrisari dulu, bos. Selamat datang di Maroko. Karpetnya indah dan apik. Untanya ramah dan asik. Kalau lagi jalan-jalan, jangan lupa minum vitamin C. Nutrisari jeruk Maroko bantu penuhi 100% kebutuhan vitamin C setiap hari. Ica, bantu ibu cuci piring.
Belum bisa ke Maroko. Nutrisari aja dulu. Oke, silakan Bang Jack Nathan. Hai, selamat malam semua rekan-rekan. Ya, kembali lagi bersama saya Jack Nathan di Medan. Ya, hari ini kita mau jalan-jalan ke Medan, hari mau makan di Medan dan malam minggu hari ini ya udara cukup panas dari tadi siang sudah cukup panas tapi saya sambil keringatan, tapi nggak apa-apa. Hari ini ada yang spesial. Yes, Nutrisari Markisa. Nutrisari bukan hanya terkenal jeruknya aja, tapi juga sebagai orang Medan yang kita doyan salah satu minuman yang khas di Medan itu yang Markisa. Kita mau cobain dulu Nutrisari Markisa. Dan saya yakin ini saat yang paling tepat ya karena cuaca panas dan otomatis kita butuh asupan vitamin C pastinya. Ini langsung saya minum dengan air dingin. Saya suka karena ya panas-panas segernya tuh pasti dengan air dingin. Waduh, gila. Nah, buat para saudara sekalian, sebelum jalan-jalan di Medan, saya harus kasih tahu Medan tuh kotanya makanan, kotanya kuliner. Anda bisa makan sepuas-puasnya, tapi ingat juga jaga kesehatan Anda masing-masing. Nah, untuk malam hari ini, mungkin kita nggak bisa langsung ngerasain, nggak bisa langsung nyobain, tapi Anda akan tahu gimana kayanya dan begitu variatifnya makanan yang ada di Medan. Dah, nih, Nutrisari saya udah jadi. Segar banget dan benar-benar ini Markisa yang biasanya kita orang Medan minum ya kayak seperti ini, asli banget. Makasih buat Nutrifood. Oke, malam hari ini saya ditemani sama Bli Oka yang sedang di jauh dari sana yang mempersiapkan bahan-bahan apa yang kita akan lihat hari ini. Dan gimana para peserta semua saya mau sapa. Nah, kalau di Medan tuh kita bilangnya mungkin sebagian orang bilang horas dan segala macam, tapi sebenarnya kalau di Medan karena ini daerah Melayu kita sebutnya ahoy. Yo, pada mendarat dulu kita semua di Kuala Namu International Airport. Oke. Ya, kalau masuk ke kota Medan salah satu pintu utamanya adalah dari Bandara Kuala Namu International Airport. Letaknya sekitar 2 jam perjalanan dengan lalu lintas normal menuju airport. Nah, di sini dari airport bukan hanya bisa ditempuh dengan mobil atau kendaraan roda 4, roda 2 ataupun bus, Anda juga bisa naik kereta api langsung menuju kota Medan. Nah, ini dia kondisi airportnya. Ini Anda sudah berada di tengah-tengah ruang tunggu bagasi. Jadi kalau yang punya bagasi nunggunya di sini, tempatnya luas, aksesibilitasnya gampang. Toilet juga tersedia di sini. Jadi jangan takut baru turun pesawat kira-kira masih ingin ingin pergi ke toilet itu gampang sekali. Ada 4 toilet di sini. Ya di ujung-ujung daripada terminal dan kemudian setelah itu Anda akan keluar ya. Saya biasanya akan bertunggu kalau secara real saya akan menunggu di luar pintu gerbang di luar pintu bagasi dengan paging board biasanya dan menunggu Anda sekalian. Nah, hari ini kita akan mempersingkat waktu. Ya. Kita akan langsung naik kereta api Jebli. Jadi kalau dari airport Kuala Namu ke Medan naik kereta api itu hanya 41 menit. Nggak tahu kenapa ada 41 menitnya, tapi hanya beberapa, ada 2 kali, itu jadi 55 menit. Kenapa? Karena mereka kereta apinya harus nunggu di persimpangan jalur, ada kereta api yang lain yang akan lewat. Nah, ini dia stasiun kereta apinya, tempatnya nyaman, kereta api juga baru dan nyaman. Jadi, jangan takut Anda tidak merasa nyaman dengan kereta api. Nah, tempat kereta api ini sangat nyaman dan akan mengantarkan Anda ke kota Medan dengan lebih cepat dan nyaman. Oke. Ya, kita lewatin waktu kita yang 41 menit berada di atas kereta api ke arah railing yang menuju kota Medan. Kita akan tiba di kota Medan. Biasanya kalau orang naik kereta api tut, ini kereta api nggak pakai tut bunyinya langsung nyampe di kota Medan. Oke, pertama sekali kota Medan kita akan mengunjungi Pusparagam kuliner malam hari ini. Pertama sekali kita langsung yang di tengah-tengah kota Medan.
hanya berjarak sekitar 2 kilometer dari stasiun Kota Medan. Di manakah itu? Ini dia, di Jalan Kesawan. Ini jalan salah satu jalan paling legendaris di Medan karena apa? This is the old Medan City. Jadi jalan ini merupakan salah satu jalan tertua yang ada di Kota Medan dan dulunya ini adalah Chinatown. Ya, sampai sekarang juga masih Chinatown. Nah, di simpang ini boleh lihat di stop gambarnya. Ya, tadi di simpang itu di ujung ada bangunan dengan kubah warna hijau. Ini gedung Afros, salah satu bangunan tertua dan yang masih digunakan sampai hari ini. Jadi di sini sering banget orang foto-foto, jalan-jalan, mengitari daerah Kesawan. Nah, kalau naik kereta api dari stasiun bandara menuju ke Kota Medan itu harganya Rp100.000. Oke, tapi sering ada promo. Biasanya kalau Anda yang pemegang tiket beberapa penerbangan, biasanya ada promo, Anda akan membayar lebih murah dari 100.000. Tapi kalau Anda langsung walk-in, datang, bayarnya 100.000 dan transaksinya tidak menggunakan uang cash, tetapi transaksinya langsung menggunakan kartu kredit atau kartu debit. Jadi sudah cashless istilahnya. Nah, kembali lagi di Kesawan. Ini di Kesawan ini satu tempat yang cukup ramai ya siang hari dan ada satu nih kedai makanan Medan yang sangat terkenal yaitu soto Kesawan. Nah, kalau ke Medan kita pasti ceritanya kalau makanan pertama sekali itu soto. Orang pasti bilang, Bang, di tempat lain Medan ya soto ada, Bang. Pasti dimanapun soto ada. Ada soto Koja, ada soto Madura, ada soto Betawi, ada soto Padang. Nah, ini soto Medan. Apa yang membedakan antara soto Medan dengan soto-soto lain? Salah satu yang khas adalah penggunaan santan. Nah, ini dia langsung dihadapkan. Wah, udah pada makan malam belum nih malam hari ini para peserta? Nah, silahkan ngiler, silahkan menelan air liur sendiri. Ini dia tampilan dari soto Kesawan. Nah, ini salah satu favorite saya. Jadi biasanya kalau Anda pesen soto Kesawan, di sini langsung dikasih seperti ini. Jadi satu piring itu ada isinya sambal, itu ada sambal hijau, racikan khusus. Ya, berapa lama dari bandara ke kota dengan kereta api seperti saya bilang, Mbak, 41 menit, Mbak. Ya, jadi ini nyampe di Medan, biasanya agak-agak begitu siang, mungkin belum begitu lapar, karena memang porsi soto Kesawan ini tidak begitu besar, tapi cukup mengenyangkan. Tapi buat Anda yang hobi makan, ini salah satu pengalaman yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Jadi soto Kesawan ini, kalau saya pribadi suka pesennya soto campur. Nah, soto campur itu isinya apa? Macem-macem. Kalau saya bilangnya, Bang, soto campurnya satu, nggak pakai ayam. Saya nggak begitu suka dengan ayam, jadi saya suka campuran yang lain. Itu ada daging, udang, kemudian paru, kemudian ada hati, kemudian daging sapi, itu dicampur satu di dalam soto dan selalu itu ada spesial diletakkan perkedel. Waduh, nih kalau perkedel pasti pada tahu nih ya, perkedel di dalamnya plek satu. Dan itu ada selalu disediain di samping nasi ada jeruk nipis. Nah, jeruk nipisnya itu biasanya dituang dulu di sambalnya. Kalau saya makannya tuang dulu di sambalnya, kemudian sambalnya diaduk, karena di atas sambalnya ada bawang gorengnya juga sekalian, diaduk, setelah itu seluruh sambalnya akan saya taruh ke dalam mangkok. Kebetulan saya suka sedikit pedas, buat saya nggak masalah, langsung diaduk, langsung diambil pakai nasinya. Wah, luar biasa. Nah, salah satu lagi selain makanannya, saya paling suka juga dengan kondisi di dalam soto Kesawan ini. Kedai ini salah satu toko tua yang hanya sedikit renovasinya. Jadi itu kesannya kayak back to the old time. Ini kayak kursi-kursinya, kemudian lantai tegel warna hijaunya ini masih asli. Dan buat orang-orang yang gemar arsitektur bersejarah, ini pasti akan suka banget melihat kondisi rukonya ini atau rumah toko. Ini adalah salah satu contoh rumah toko dari awal tahun 1900-an di Medan yang bentuknya seperti ini. Iya. Nah, kita udah makan soto. Tadi kayaknya Kakak Rani bertanya. Sorry Kakak Rani, saya nggak ngelihat ke chat. Saya mau lihat di chatnya.
Wow, Yumi, apa rasanya seperti soto Betawi dengan santan? Waduh, pastinya berbeda sedikit ya Kakak Rani. Soto Betawi kan lebih kayak sup ya. Tapi kalau soto Medan ini gimana ya? Gurihnya itu eh ini uniknya dari makanan di Kota Medan adalah makanan di Medan itu percampuran rasa dari semua teknik masakan etnis grup yang ada di Kota Medan. Nah, jadi rasanya itu biarpun di tempat lain orang buat ataupun asalnya dari tempat lain, tapi kalau sudah ke Medan pasti dia berubah rasanya dan sangat unik. Oke, next. Lanjut setelah dari soto Kesawan, kita keluar nih dari soto Kesawan beli Oka. Nah, di Kesawan ini, kalau mungkin kira-kira baru siap makan, nggak mau langsung duduk atau langsung apa, kita boleh jalan-jalan santai sedikit, jalan-jalan cantik, ya kan, maju mundur cantik. Itu nggak perlu jauh dari tempat itu, kita bisa melihat salah satu bangunan bersejarah yang cukup indah, yaitu The Chong's Afi Mansion. Tara, ini dia. Nah, siapa Chong Afi? Chong Afi ini adalah orang yang hidup di tahun 1800-an sampai tahun 1921 di Kota Medan. Dan dia saking kayanya, dan saking terkenalnya, dan saking dermawannya, sempat diangkat menjadi Mayor the Chinese Saint of Medan. Nah, kenapa dibilang Mayor Chinese Saint of Medan? Jadi, kalau di zaman pemerintahan Hindia Belanda itu, ya, apa namanya, orang-orang Cina kan punya komunitas sendiri dan komunitas ini ada pemimpinnya. Nah, Chong Afi diangkat menjadi pemimpin mereka. Nah, Chong Afi ini sangat terkenal dan bukan hanya kekayaannya, kan saya boleh bilang Chong Afi ini the crazy rich Asian from 1920. Karena dia memang benar-benar kaya banget dan mengunjungi rumahnya sendiri itu ada satu pengalaman yang tidak terlupakan. Nah, kalau untuk mengunjungin rumahnya saya sendiri yang orang Medan, saya bisa masuk pagi keluarnya malam. Kalau di Chong Afi ini. Kenapa? Karena benar-benar rumahnya mulai dari ambience-nya, style-nya, gayanya, you can see apa ya, seorang gimana gaya hidup miliarder di tahun 1920-an dan itu memang wow banget, bawaannya kayak masuk ke dunia Shanghai yang kayak nonton film Shanghai Nun atau apa film-film mafia Cina tahun-tahun Shanghai yang apa ya gemerlap itu tuh rasanya begitu tuh ada di sini. Nah, ini ruang tamu utamanya. Jadi Chong Afi ini punya ruang tamu yang ada beberapa ruang tamu yang dipergunakan secara khusus untuk tamu-tamu khusus. Oke, daripada kita kelamaan, yang udah turun ini sotonya udah mulai hilang efek laparnya. Nah, untuk menyegarkan diri hanya beberapa meter saja, nggak usah jauh-jauh, ini kita masih jalan kaki. Beberapa meter dari rumah Chong Afi akan ketemu satu restoran. Nah, restoran apa? Minum dulu ya. Ini dia, The Tip Top Restoran. Namanya udah The Tip Top, di atasnya top. Nah, Tip Top Restoran ini adalah restoran tertua yang masih buka dan beroperasi sampai hari ini di Kota Medan. Nah, kalau boleh perhatikan, beli agak di zoom dikit ke lambang Tip Top Restoran yang bulat itu. Iya. Kalau boleh di zoom dikit beli. Nah, ini dia. Ada tulisannya tuh. Ano ya 1934. Nah, ada lambang waitress lagi jalan dan pakaian waitressnya cukup unik dengan celana berstrip. Nah, ini adalah sesuatu warisan yang masih dipergunakan sampai hari ini. Nggak percaya? Turun ke bawah, beli gambarnya, Bri. Just langsung tuh. Atau ada waitressnya di situ. Iya, perfect. Jadi, kalau Anda nunjungin Tip Top ini, bukan hanya sekedar makanan minuman, tapi yang terutama itu adalah ambience dan suasananya. Anda akan terbawa kembali ke masa lalu, di mana kejayaan Kota Medan sebagai sebuah kota yang multi etnik dan juga bukan yang multi etnik tapi sebuah kota yang multi ras. Karena dulu perusahaan-perusahaan perkebunan yang ada di Sumatera Timur rata-rata punya kantor perwakilannya di Medan dan mereka bukan hanya orang Belanda saja, tetapi orang dari seluruh Eropa. Macam-macam ada Belgia, Belanda, Jerman, Prancis, kemudian ada orang Moravia. Nah, di Tip Top Restoran ini apa yang asik? Yuk kita masuk nih.
Kita lihat nih makanannya apa aja. Nah, di Tip Top Restoran namanya restoran yang udah dari zaman dulu ada di Kota Medan. Pasti mereka punya menu andalan yang khusus. Nah, tapi memang namanya juga restorannya berbau Western, pasti makanannya juga Western. Ini dia nih koleksi makanannya. Salah satu yang terkenal itu ada morkop, tadi barusan lewat. Kemudian ada steak juga. Kemudian ada yang jelas tuh ada pastry-nya di dalam. Wih, ini dia nih koleksi pastry-nya nih. Beuh. Nah, pastry-nya Tip Top juga ada di Jakarta. Iya, namanya sama. Nah, tapi itu kalau dulu memang nama tuh kan ketren-trenan kayak sekarang pada ngikut-ngikut nama-nama. Jadi di Jakarta juga ada Tip Top, kemudian di Medan nih namanya Tip Top, tapi kalau dulunya namanya The Junkie Restaurant. Junkie. Nah, ini dia kue-kuenya. Waduh, ini salah satu kue kesukaan saya. Puff Tart Cheese, kemudian ada apa namanya kue Prancis itu apa namanya? Saya susah nyebutnya kalau metode Indonesianya. Kalau Prancisnya bilang croissant. Croissant ya mungkin ya, croissant. Kalau Indonesia stylenya, kalau croissant. Nah, di sini kue-kuenya itu punya croissant, bener, thank you Mas Johar. Iya, kalau orang Indonesia bilangnya croissant, tapi kalau Prancisnya biasanya bilang croissant. Kalau ketoprak nggak dijual di sini, Bang. Nah, di sini kue-kuenya itu punya rasa yang unik. Nah, semua orang Medan, rata-rata yang kelahiran Medan, tahun 8, mulai dari tahun era 870, 80, 60, 80, itu akan mungkin bisa dibohongin soal rasanya Tip Top. Karena dia punya aroma tersendiri yang nggak mungkin terlupakan. Ini Tip Top ini adalah suatu kebanggaan. Buat anak-anak kayak saya, umur 6-7 tahun, saya masih ingat ketika papa saya pulang bawa ke kotak warna putih dengan strip warna biru ketika ulang tahun. Saya tahu bahwa, wah ini kue yang spesial. Karena dari mana asalnya? Dari Tip Top. Waduh, ini terkenal banget kue-kuenya semua. Memang kelihatannya tidak semewah dan tidak seglamor pastries hari ini, tetapi buat kita tuh ada apa ya aroma nostalgianya yang masih tertancap di hati. Dan ini jadi sampai sekarang masih banyak penggemar fanatik ya dari Tip Top Restoran dan sampai hari ini masih sering nongkrong. Dan Sabtu malam Minggu kayak hari ini biasanya ada live music juga di Tip Top Restoran. Nah, kenapa rasanya unik? Cuman satu jawabannya adalah satu, resepnya tidak berubah, dan kedua adalah teknik pemasakannya yang menggunakan tungku besar, yang tungku itu dipergunakan dari restoran ini dari mulai awal dibangun sampai hari ini dan masih dipergunakan sampai hari ini. Jadi aroma kayu pembakaran dari tungku oven ini itu yang menyebabkan ada rasa unik di dalam rasa aromanya kue-kue yang ada di Tip Top Restoran. Tuh, gimana nih? Asing nggak satu harian? Mulai dari sedikit-sedikit jam-jam 10-an kita udah makan soto, nongkrong di Tip Top, kena es krim lagi, kena kue lagi, kayaknya udah full banget ya. Tapi namanya Medan itu selalu bisa memanjakan lidah Anda. Nah, kita gimana? Sudah bisa kita melanjutkan? Ini kalau saya agak sedikit susah move on nih kalau ada Tip Top karena biasanya malam minggu begini pasti nongkrongnya di Tip Top. Oke, kita lanjutkan Bli. Nah, itu udah tadi ditunjukin Bli Oka, suasana live musiknya kalau hari Sabtu. Iya Mbak Amel, kalau bentuknya juga sampai hari ini hanya sedikit perubahan. Jadi mereka punya book menu yang yang tua, itu ada gambar-gambar es krimnya yang masih sama sampai hari ini. Dan kemudian ada satu nih, mangkuk es krim, cangkir dan sendok itu rata-rata mereka usahakan memakai yang masih original, tetapi sampai hari ini mungkin karena rusak dan segala macam mereka gantikan, mereka buat replika sendiri sesuai dengan yang original. Jadi kalau Anda mesen morkop ataupun es krim di sana, kalau Anda beruntung Anda akan dapetin mangkoknya ataupun sendoknya yang dari awal restoran itu dibangun. Nah, saya harus kasih tahu semua produk awal yang digunakan saat itu untuk mangkok es krim dan
sendoknya itu semua terbuat dari perak. Nah, yang kalau sekarang baru pakai aluminium. Nah, lanjut lagi, Bli. Dari Tip Top Restoran, ya kita dari sini bisa jalan-jalan, nyebrangin sedikit. Waduh, di sana banyak cabai-cabean nggak, Bang? Waduh, cabai di sini banyak, Bang. Rata-rata makanannya agak sedikit pedas, Bang. Wah, kalau di Tip Top itu yang mudanya kurang banyak karena di situ lebih banyak alasan nostalgianya. Jadi ya kelasnya om-om lah, kelas-kelasnya kita lah yang nongkrong di sana gitu. Memang orang-orang yang suka sejarah, orang yang suka nostalgia, dan lagu-lagunya juga kalau malam minggu gini yang pasti top 40 ataupun ya oldies. Ya. Nah, dari sini sore-sore kita nyebrang. Nah, di nyebrang aja sedikit itu di belakang ada namanya Pasar Ikan Lama. Nah, ini Pasar Ikan Lama ini cukup terkenal juga. Ya, ini ada apa namanya di situ kita nyebrangin Pasar Ikan Lama itu kayak tanah abangnya Kota Medan, banyak jual garmen dan segala macam, dan kita sampai nih di satu gerai sate. Waduh, apa namanya? Sate Memeng. Nah, Sate Memeng ini harap diucapkan dengan baik dan benar karena saya beberapa kali kena ketika menjelaskan Sate Memeng. Ya, ini memang Sate Memeng. Waduh, ini dia nih. Ini pemandangan majestik dari Sate Memeng tuh ini. Kuahnya yang satu panci itu, yang dengan bumbu rahasianya, dan kemudian satenya yang dibakar pakai kipas angin. Saya selalu berpikir gini, ini mulai dari Sate Memeng dibuat sampai sekarang, itu kira-kira kipasnya udah berapa kali diganti ya, gitu kan. Karena emang kipasnya tuh kalau dia buka sampai tutup itu kayaknya nggak pernah berhenti, karena terus aja membakar sate. Nah, di sini satenya sate daging sapi dan daging ayam dan juga daging kambing. Jangan khawatir tidak ada sate kucing. Ya, jadi nggak ada yang mau makan kucing kalau di daerah sini. Satenya sate kambing. Nah, ini dia nih. Cakep. Nah, ini yang akan Anda bisa dapatkan kalau Anda berkunjung ke Sate Memeng. Apa itu? Sate. Jadi Sate Memeng ini sebenarnya bukan sate asli Medan. Tidak. Ini penjualnya Sate Memeng ini asalnya juga dari Sumatera Barat. Dia jual sate, dia ada yang kuah padangnya, ada yang kuah kacangnya, dan dia juga jual mie rebus. Kenapa sate dan mie rebus? Ini kombinasi paling pas. Mie rebus Medan, ya, itu rasanya sedikit ada flat-flatnya, karena mie rebus itu selalu nggak pernah pakai daging. Jadi mie rebus Medan itu cuma paling lauknya itu cuma dikasih telur, sama ada kentang. Tapi nggak pernah pakai daging, jadi yang suka makan pakai daging cocok banget itu disandingkan dengan sate. Dan kemudian boleh lihat di bawah di sudut kiri dari gambar itu ada kerupuk kulit. Ini kombinasi yang paling pas kalau nongkrong di Sate Memeng, jadi ngerasain enaknya. Sate Memeng ini yang terkenal itu adalah kuah kacangnya. Nggak tahu kenapa kuah kacangnya itu beda lain daripada yang lain, dan setiap Anda makan itu kayaknya rasanya itu akan terbawa mimpi. Ini benar-benar asik. Nah, ini dia lontongnya yang lembut ya. Nah, ini ada jual sate padangnya juga, kuah padang. Jadi ya yang mau sedikit lebih pedas ya boleh pesen kuah padang juga ada. Tapi memang kalau tujuan utama orang makan di Sate Memeng itu pasti orang tuh pengennya itu makan yang kuah saus kacangnya. Nah, Sate Memeng ini termasuk buat Anda yang mungkin agak ragu untuk makan sate karena mungkin berpikir bahwa dagingnya kurang masak ataupun kurang matang atau gimana, jangan takut karena Sate Memeng ini punya treatment khusus. Jadi sebenarnya Sate Memeng itu satenya sudah masak ketika dibakar. Jadi mereka ada treatment khusus yang dimana mereka kasih bumbu, makanya satenya itu bumbunya di daging satenya itu ngerasa sampai ke dalam-dalam. Nah, itu dia. Waduh, ini pertanyaan banyak di chat. Saya ngintip dulu. Oke. Dicocol saus kecap. Wah, dicocol saus memang sausnya itu pakai saus kacang.
Nah, di saus kacang itu nanti boleh dikasih kecap manis lagi. Kalau yang mau flavornya agak lebih savory dan sweet, itu bisa dikasih ke apa? Enak juga dikasih kecap manis. Nah, ini dah. Nah, kalau Anda ke Medan, ini tempat hanya buka dari jam 6 sore sampai jam 12 malam. Tapi biasanya jam 11 kalau malam minggu jam 10 udah kandas. Palingnya ketika sampai sana jam 10 cuma bisa mesen mie rebusnya aja. Karena yang pasti satenya sudah habis. Dan ini hanya malam. Makanya kalau kita tampilin di map, Street View, nggak kelihatan karena apa namanya, ini dibukanya hanya malam. Dan sate mempeng ini tidak ada cabang, makanya itu nomprok semua orang di situ. Nah, beruntungnya Jalan Irian Barat ini kalau malam hari itu trafiknya cukup sepi, jadi enak parkir di sini, nongkrong lesehan di, kalau nggak dapat bangku di dalam kedai bisa juga keluar duduk di di kaki lima, itu asiknya. Nah, kayaknya boleh kita lanjut ya sebelum nanti kita istirahat. Ini malam-malam di Medan, ya, kita lanjut perjalanan kita. Nah, namanya Medan. Apa sih yang terkenal dari Medan? Iya, satu hal yang bikin orang kalau ke Medan tuh selalu nanya, Bang, durian Bang. Nah, ini dia nih. Kita mau cerita durian nih sekarang. Jebret, dijatuhin. Ya, nah inilah pemandangan Jalan Iskandar Muda. Nah, trotoar ini bagi orang yang melintas ataupun bagi orang yang bukan penduduk Kota Medan mungkin lihatnya ya biasa aja lah ini tempat gitu trotoar ini. Tapi buat kita orang Medan, buat saya sendiri, ini adalah saksi bisu dari awal legenda sang penjurang durian yang melegenda dan terkenal tersohor sampai ke luar negeri dan terkenal seluruh pelosok Indonesia. Ucok Durian. Nah, Ucok Durian itu memulai usaha dia sebagai penjual durian itu adanya dari sini. Ya, dari trotoar ini dia jualan, dulu adalah persaingan antara Pak Ucok dengan Pak Wak Singlet. Nah, Ucok Durian bersaing dengan Wak Singlet, jadi mereka punya dua lapak durian di sini. Nah, Ucok Durian menemukan cara teknik marketing yang baru untuk jualan durian. Nah, kalau dulu durian kita datangin tukang durian, kita lihat, diangkat, dicium-cium, letakin lagi, diangkat, cium-cium, letakin lagi, kan? Berharap kita dapat yang bagus, kita beli, kita bayar, kita bawa pulang. Buka, enak nggak enak, lo harus makan. Bener nggak? Nah, Ucok Durian merubah teknik marketing durian sini. Adalah ketika dia buka, dia pilihkan sendiri, dia buka, dia biarkan orang rasa, ketika orang bilang cocok rasa duriannya, nah mereka boleh makan dan mereka boleh bayar. Kalau nggak cocok, ganti lagi. Dan mereka hanya membayar yang mereka rasa cocok. Memang dengan teknik seperti itu, Ucok Durian biasanya mencas harga lebih tinggi dari yang lain. Tetapi yang namanya orang pengen makan durian dan pengen makan yang enak, pasti nggak akan keberatan untuk membayarkan lebih ketika dia selalu akan dapat durian yang sesuai dengan keinginannya. Nah, makan durian di Medan dari tren gaya makan di pinggir jalan, nah berubah. Ini salah satu mau tunjukin. Nah, sekarang berada di depan trotoar ini. Ini dia si bolang durian. Nah, di sini kalau Anda yang tidak suka makan durian, akan suka datang kemari. Nah, karena apa? Di durian bolang ini tempatnya sangat instagramable banget. Jadi di sini bisa foto-foto, tempatnya asik, suasananya juga keren, terus juga pencahayaannya oke, ada musiknya. Jadi yang mau makan cantik durian silahkan banget untuk malam-malam, terutama kayak malam minggu begini nih. Nah, ini tempat yang paling asik. Nah, di tempat ini banyak sekali orang, mulai dari semua kelas umur, kelas usia, dari kelas sosial, dan juga yang pasti banyak keluarga yang datang kemari. Bahkan sosialitas-sosialitasnya Medan juga ya, beberapa orang-orang yang terkenal di Medan sering banget nongkrong di sini. Kayak beberapa waktu yang lalu sebelum COVID datang menyerbu negeri ini, saya duduk sebelah-sebelahan sama Ralin Sah, ya kan, biasalah gitu. Ketemu, Mbak Ralin, Bang Nathan, apa kabar, masih gede nggak Bang? Masih, ya karena biasa suka ketemu sama
orang-orang hebatnya di Medan tuh suka di sini. Biasanya nongkrong cantik makan durian, kemudian juga tamu-tamu pemerintahan yang nggak begitu suka durian tapi suka nongkrong itu biasa dibawa kemari. Ini dia cara makan di sini begini nih, indah, penyajiannya bagus dan segala macam. Tapi memang kalau yang Anda hobi durian, yang pengen makan durian, kalau teman saya bilang kalau makan durian yang paling enak tuh adalah ketika Anda masukin ke mulut, nelannya pakai tenaga dalam. Itu benar baru nama durian. Anda salah tempat kalau datang ke Sibolang. Nah, kalau mau makan durian yang benar-benar durian, nah Anda harus ke Ucok Durian. Nah, kalau makan durian kulitnya nggak dicuci, Bang. Ngapain dicuci, Bang? Sia-sia, Bang. Tinggal buka aja, belah. Ini kan isinya. Nah, makan kulitnya. Nah, kita lanjut nih ke tempat yang tempat Anda harus makan durian gila-gilaan. Ini dia Ucok Durian. Waduh, kayaknya sih Bli Oka nih kebayang makan durian. Bli, suka makan durian, Bli? Suka banget. Ya, Bang. tapi biasanya ya. Nah, kalau di Medan nanti, kalau jalan sama saya secara live, nggak saya bawa ke dua tempat ini. Saya bawa ke tempat lain, ke kebunnya langsung. Wah, mantap. Iya. Nah, ini dia nih, Ucok Durian. Ini tempat di mana Anda kalau memang mau gila-gilaan, mau mukbang durian, itu tempatnya di sini. Jadi di Ucok Durian ini, bahkan di hari tidak, karena kita harus tahu bahwa durian itu adalah buah musiman. Jadi ketika nggak musim, biasanya hampir nggak bisa ngeliat di mana-mana nggak ada jual durian. Tapi di Ucok Durian, di musim tidak musim pun, dia akan masih tetap punya stok durian. Nah, kalau ini seberangnya Ucok Durian yang tunjukin sama Bli Oka, sampai-sampai dia tuh harus punya 2 ruko untuk nyimpan duriannya sendiri. Nah, musim durian kapan, Bang? Di Medan tuh ada 3 musim durian dengan 3 varietas buah yang rasa. Salah satunya itu sekarang. Bulan Juli ke Agustus sampai September itu 2 durian dari Pahaye, durian dari Sidikalang itu masuk. Tapi nanti kalau masuk ke bulan Agustus September itu banyak durian dari Langkat. Dan rasanya beda-beda. Jadi kalau sayangnya di Medan, karena kita kebanyakan durian, kita nggak pernah mengklasifikasikan buah durian. Jadi kalau di negara seberang, itu ada yang Musam King lah, for whatever King lah. Itu mereka bikin klasifikasi untuk rasa. Kita sendiri enggak. Jadi kita cuma mengandalkan, oh ini durian Sidikalang, ini durian durian dari Pahaye, ini durian Langkat. Cuman begitu. Sayang sekali, kita memang masih kurang untuk bisa mengeksplor produk kita, padahal produk kita itu luar biasa. Nah, di sini, di dinding Ucok Durian ini, Anda akan sangat feel amazed ya, karena jadi juga banyak orang suka selfie di dinding ini, karena di dinding ini banyak sekali portofolio orang-orang terkenal yang pernah datang dan makan di Ucok Durian, termasuk juga beberapa artikel-artikel yang cukup bergengsi dari media yang cukup bergengsi tentang Ucok Durian itu ditempel di dinding ini. Nah, salah satu kelebihan Ucok Durian adalah Anda sistem take away. Jadi kalau di tempat lain sistem take away-nya nggak begitu bagus, tapi Ucok Durian itu nggak frozen, Mbak Amel. Tapi dia ada frozen-nya, dia ada yang fresh-nya. Dan di sini biasanya kalau misalnya Mbak Amel datang nih ke Medan, terus mau pulang, terus bilang, Bang Jack, aku pengen bawa durian oleh-oleh, bisa. Itu langsung beli dan dia jualnya per Tupperware, jadi sudah ada kemasan tersendiri dan ada harganya. Begitu juga jumlah durian yang ada di dalamnya. Nah, kemudian tinggal pilih yang mana, mereka akan packing sedemikian rupa tendingnya sehingga Anda kan biasanya akan lolos di bagasi bandara karena sudah nggak kecium lagi aromanya. Ini ya salah satu kelebihan dari Ucok, makanya Ucok ini banyak pesanan hampir dari seluruh Indonesia. Makanya kadang-kadang saya suka ribet kalau ngurusin tamu pemerintahan yang datang ke Medan ketika mampir di sini pengen makan durian, semuanya diborong tuh Ucok Durian. Iya. Waduh. Nah, Ucok Durian punya kebun sendiri nggak, Bang? Atau mengepul? Yang jelas, Bang, ngepul, Bang. Nggak akan mungkin di Ucok Durian itu tidak punya durian. Dia nggak akan mungkin kebunnya menghasilkan durian sepanjang tahun. Jadi Ucok Durian itu dia ngepul, dan hampir semua pekebun
durian itu akan menyetorkan duriannya langsung ke Ucok Durian. Jadi kalau mereka punya durian, misalnya abang punya kebun nih, panen, udah nggak usah bingung-bingung, langsung kirim aja langsung ke Ucok Durian, pasti diambil dan pasti dibeli sama Ucok Durian. Karena Ucok Durian dia apa namanya makan itu durian-durian itu enggak hanya untuk langsung dimakan, jadi yang dia pilih yang bagus-bagus untuk dimakan, yang sisanya tuh mas jadi bahan olahan apa? Dia punya perusahaan pengepul durian untuk durian olahan. Gitu. Ya, next lanjut malam-malam ini masih kondisi malam. Kita enaknya makan kemana lagi beli? Nah, nah di sini ya saya bilang di Ucok Durian ini juga sepanjang jalan Ucok Durian Kiai Wajid Asim itu juga banyak kafe, restoran. Jadi kalau mau nyantai, mau hang out itu silahkan aja bisa duduk-duduk di situ. Ya, dari Ucok Durian kemana lagi kita beli? Nah, ini dia nih. Markisa. Saya minum Nutrisari Markisa. Ini kenapa Markisa? Ini jadi Markisa ini tumbuhnya di Brastagi. Nah, banyak bilang bahwa Markisa Medan. Kalau di Jakarta juga jeruknya jeruk Medan. Padahal hasilnya dari Brastagi. Medan tuh nggak pernah numbuhin durian. Medan tuh nggak pernah numbuhin Markisa. Tapi Medan tuh terkenal dengan produk Markisa dan produk jeruk. Kenapa? Saya suka nanya tuh kenapa. Karena di Medan itu banyak dipasarkan. Nah, salah satu tempat yang kalau mau minum Markisa dengan kualitas bagus itu saya sukanya kemari, ke Norland. Kenapa di Norland? Karena di Norland ini ada satu perusahaan homemade dan di mana mereka mengajarkan duriannya secara homemade dan juga yang pasti higienis ya, karena di sini Anda bisa langsung melihat gimana proses pembuatan ini langsung bisa melihat gimana proses pembuatan Markisa. Nah, kalau Mbak Amel mau silahkan aja, itu udah ada tuh perusahaan online ya, bisa dilihat. Ya, langsung ditampilin tuh sama beli. Nah, di sini juga karena banyak orang ngunjungin, jadi karena ini memang jadi tempat wisata edukasi, akhirnya dibuka untuk umum ya. Dibuka untuk umum, orang bisa lihat bagaimana cara pembuatan dan prosesnya. Kemudian juga ada banyak oleh-oleh di sini yang bisa Anda dapatkan selain beli Markisanya. Nah, salah satu yang saya suka di sini adalah kopinya. Kenapa? Kan biasanya guide bawa tamu kemari, habis bawa tamu kita biasanya nongkrong-nongkrong ngopi-ngopi. Nah, kebetulan karena juga destinasi hari pertama kita, kayaknya beli kita udah bisa kebuka ini, buka speaker buat dia mau nyanyi. Jadi ini memang di Norland ini tempat kita suka nongkrong-nongkrong, ada kedai kopinya namanya Kopi Halte. Nah, di sini kopinya juga berasal dari penjuru Sumatera. Memang sengaja nggak ada kopi di luar Sumatera, hanya kopi Sumatera yang dijual di situ. Dan jadi tempat nongkrongan para guide dan supir di Markisan Norland. Terus kalau nongkrong ngopi sini mengenai kopi halte dari mana kita kemana, biasanya singgah dulu di kopi halte atau misalnya lagi nunggu orderan di Durian Ucok, ya larinya ke Norland dulu untuk ngopi dan segala macam. Nah, dan Markisanya ini juga paling terkenal. Tapi saya bersyukur hari ini saya bisa ditemenin sama Nutrisari Markisa. Ini rasa Markisa Nutrisari yang saya minum ini dengan Markisa Norland itu beda-beda tipis loh. Serius. Memang luar biasa Nutrisari bisa bikin Markisa yang benar-benar Markisa. Nggak heran jeruk bisa pengen minum jeruk. Ini kayak Markisa kalau ketemu ini minum Markisa juga. Nah, gimana? Ada yang mau bertanya? Boleh saya open mic? Ya, open mic. Boleh. Gimana? Ada yang mau bertanya? Silakan raise your hand. Saya masih menunggu. Ada yang mau bertanya? Mbak Amel atau siapa? Ada Mbak Roro Salma Prilly Anissa? Atau Abang Johar, apa kabar Abang? Oke, kalau nggak ada yang mau bertanya lagi, yang jelas kita akan lanjutkan perjalanan kita untuk Pusparagam Kuliner di Kota Medan. Nah, kita lanjut nih, hari kedua. Ya, silakan Bang Johar, kalau mau nanya, langsung di open mic Bang.
Durian ucok kira-kira harganya berkisar berapaan? Oke, Bang. Thank you, Halo. Bang. Kalau ya, silakan, Bang. Ya, thank you ya. Saya tadi ikutan di tengah-tengah dan tadi awalnya di apa ya tadi? Oh, Tip Top. Saya baru ikut pas Tip Top. Ini kayak Medan banyak banget ya kulinernya ya. Kalau saya ke Medan cuma 2 kali, tapi makannya juga berarti nggak banyak lah yang saya apa namanya datangi ya Bang. Berapa hari Mm-mm. kalau saya mau kuliner ke Medan nih, apa namanya idealnya sama berapa budgetnya kira-kira? Tergantung yang saya makan Waduh. apa sih. Eh, Iya, oke, Bang. Jadi kalau di Medan itu memang harga makanan itu pastinya kalau Abang gunakan standar. Abang sering di Jakarta, Bang? Heeh. Oh, Atau belum, saya belum di Jakarta. masih di, Saya masih tapi di Jawa Abang kan Timur. masih Jawa Timur kan biasanya domisili Jakarta. Jadi kalau bandingin Betul. harganya, comparing price-nya, Medan dengan Jakarta kalau untuk makanan masih murahan Medan dikit. Ya, jadi masih Oke. murahan Medan dikit. Jadi kalau kira-kira paling ya kayak sate memeng 25.000, terus kayak soto kesawan 25.000, sebenarnya sekitar seperti itu. Kalau di TikTok tergantung, kalau pastries-nya rata-rata 3.500 yang kue kecil-kecil. Kalau udah masuk ke es krim dan segala macam, starting from 15.000, sekitar 15.000. Jadi ya kayak gitu. Nah Abang tadi nanyanya durian, Bang, ya. Kalau durian tergantung ini, Bang, tergantung musim. Jadi kalau lagi musim sepinya bisa sampai 100.000 per biji. Tapi kalau lagi musim ramenya rata-rata sekitar 25 sampai 45.000 duriannya, tergantung ukuran. Nah, kalau lagi musim panen gede-gede, biasanya bahkan durian ucok ataupun si bolong durian itu mereka kan bikin durian party. Jadi misalnya Anda bayar 100.000 makan durian sepuasnya seperti itu. Nah, Bang, kalau Abang katanya ke Medan, Bang, kurang waktunya, Bang. Jelas Medan banyak banget tempat makan. Kita satu hari kan cuma makan 3 kali, Bang. Jadi memang kalau di Medan itu kalau untuk ngelilingin semuanya cukup butuh waktu yang lama. Tapi yang jelas kalau di Medan ada beberapa tempat yang bisa kunjungin. Kalau Anda punya bisnis trip itu lebih bagus lagi, atau mau bikin mais di Medan, karena Medan support banget ya kalau mau buat mais, silahkan. Tapi yang jelas satu, Bang, Abang katanya makan nggak tempat banyak, itu salah. Mungkin salahnya Abang salah ketemu guide-nya, Bang. Kalau ketemu guide-nya pasti dibawa kemana-mana, Bang. Nah, ada Kak kuliner terbaru di Medan, kata Mbak Amel. Mbak Amel, Medan ini saya bilang kulinernya macam-macam dan tergantung versi. Jadi kalau mungkin kayak sekarang versi anak muda itu udah mulai, kalau anak muda Medan itu kan hobi di warkop itu. Jadi kayak sekarang udah banyak, ada kudeta, ada apa yang udah mulai naikin kafe nongkrong. Jadi memang makanannya sih biasa-biasa aja gitu, nggak terlalu gimana ya, nggak terlalu mewah, tapi memang ya kayak ada beberapa kafe yang mereka ngangkat makanan kaki lima ataupun jajanan tradisional yang sudah mulai hilang, ditampilin kembali. Itu yang lagi ngetren di Medan begitu. Tapi kalau di Medan sekarang paling gila-gilaan itu adalah ngopi sama makan Indomie. Welcome to the generasi micin. Oh, oh ya Bang, ini ada resen juga dari Pak Sodikin. Mau nanya ini. Ya, Monggo Pak. silahkan. Ya, Bang Sodikin. Halo. Iya, Bang. Silakan, Bang. Halo, Bang Jack. Apa kabar, Bang Jack? Iya, baik, Apa Bang. kabar? Apa kabar tuh, Bang? Ya, Apa mau bisa tanya dibantu? nih. Baik, Bang. Di Medan kan multi etnis banget ya. Ya, jadi Iya, kalau Bang. kita pengen tahu nih, kita bilang, wah saya pengen tahu masakan yang orang Keling gitu ya. Itu di mana atau kan masakan yang khas Melayunya di mana gitu kan. Ya, itu ada nggak di Medan di tempat-tempat khusus makanan orang Keling, makanan orang Melayu, orang mananya gitu kan, Medan kan sangat multi etnik banget gitu. Oke, Bang. Ada, Bang. Yang jelas di Medan tuh ada, dan malam hari ini
kita tuh baru ngelewatin yang Chinese style-nya sama mixed Medan style. Jadi kalau kayak di Tip Top itu udah ada makanan Melayunya. Jadi di Tip Top tuh ada buffet yang dia bukan warung Padang, tapi dia sendiri mengklasifikasi bahwa itu makanan Melayu. Jadi memang ada gulai-gulainya, itu gulai-gulai Melayu, terus kemudian dia pastries-nya Eropa. Jadi kayak Tip Top sendiri udah mewakilkan Melayu, Cina, Eropa. Nah, tadi kita baru jalan di Chinatown ya kan, karena kita di Tip Top di Kesawan, makan soto Kesawan. Bentar lagi Bang, Abang tetap dengerin kita, tetap pantengin kita akan jalan ke Little India later. Karena di Medan tuh banyak makanan dan memang nggak, bahkan untuk di acara ini saya nggak bisa ngambil begitu banyak, tapi saya akan di sini akan menampilkan beberapa makanan yang jadi perwakilan khususnya lah. Kalau Anda ke Medan tuh yang inilah yang akan bisa Anda nikmati. Oke, Bang Sodikin, gimana Bang? Makasih. Stay tune Bang ya. Thank you. Stay tune Bang, tetap sama kita. Kita akan lanjutkan perjalanan kita. Gimana? Ada lagi beli? Waduh, mie plus kopi anak senja, Mbak Amel. Memang kalau di Medan tuh juga sama, tempat tongkrongan malam itu anak muda tuh pasti ya mie sama kopi itu jadi memang tak utama. Tapi memang di Sumatera juga karena kita menghasilkan banyak kopi, jadi memang kopi itu di Medan tuh saking banyaknya itu kita sampai fanatik-fanatikan gitu. Nah, oke. Ini kita hari telah berlalu. Ya, jadi kita akan starting lagi from the beginning, from the morning. Iya. Wah. Kita masih lanjut lagi. Ini tadi Bang Sodikin nanya nih, baru aja Bang Sodikin nanya, Bang, ini sekarang namanya Welcome to Little India. Ini dia satu tempat di Jalan Kiai Haji Janur Arifin di Medan. Jadi ini namanya Little India sekarang. Jadi kalau Anda sekarang datang ke Medan, jalan-jalan sini akan lihat satu gapura besar, itu tulisannya The Little India. Nah ini kita akan ada satu tempat ekstra kuliner juga, ya. Ini namanya Pagaruyung. Nah ini juga bukanya malam nih. Kalau Pagaruyung malam. Nah ini biasanya kalau kita di Medan sering kalau habis dugem baru kemari karena Pagaruyung ini buka sampai jam 3 atau jam 4 pagi. Yang mulai dari jam 7 malam buka sampai pagi. Nah salah satu makanan terkenal di sini adalah makanan Indianya. Apa itu makanan Indianya? Tapi suka sini makanan India peranakan. Wih, langsung dicambilin sama beli oka ini yang paling menggugah selera. Kalau di sini makannya agak serem. Masuk kemari, Bang, pesan apa, Bang? Pesan martil paku. Wih, gila orang Medan. Makanya martil sama paku emang debus. Bukan. Di sini kita bisa mintanya adalah martabak telur pakai kuah. Woi. Ini martabak telur pakai kuah, kemudian ada mie goreng biasa, mie goreng di sini juga terkenal. Kemudian ada yang khasnya lagi ada sate kerang. Nah, kalau sate biasanya kita tahu dibakar. Kalau sate kerangnya Medan nggak dibakar. Biasanya satenya itu direndang. Baru tusukin pakai tusuk sate, jadi sate kerang ini cukup juga sensasi yang berbeda ketika Anda makan kerang. Nah di sini boleh lihat itu ada nasi biryani, ada kemudian martabak telur pakai kuah. Wah ini yang kuah karinya ini benar-benar the Indian flavor. Karena memang di sini bakal jadi kalau misalnya jalan-jalan di Kesawan tuh ya. Tadi tanya ada cabai-cabian segala macam ya, itu kurang lah. Paling juga banyak orang yang dari etnis bermata sipit gitu. Kalau di sini banyak kalau kita bilang the curry flavor. Ini banyak orang India sini lewat jalan sana jalan sini yang jual juga pasti orang India. Nah orang India di sini juga macam ada yang Tamilnya, ada yang orang Telugu, kemudian ada orang Punjabnya, orang Sikh semua macam di sini. Nah di sini inilah makanan yang paling terkenal. Nah, kemudian ada satu lagi. Nah, ini dia ditunjuk sama Beli nih. Stop Beli. Di situ tadi gambarnya Beli. Sate kerangnya Beli. Nah, sate kerang di sini selalu biasanya didampingin dengan sate telur puyuh. Woi, jadi makanan yang punya masalah dengan asam urat dan kolesterol harap hati-hati. Tapi kalau yang sehat-sehat aja, kalau saya satu piring 5 kurang. Bisa minta tambah lagi. Karena memang sate kerangnya enak banget, belum lagi dengan telur puyuhnya. Wah, keren banget. Nah, ada lagi satu makanan di sini yang terkenal adalah mie rebus, kayak saya bilang tadi. Nah, Beli tampilin Beli yang kemarin mie rebusnya Beli. Soalnya Beli Oka ini udah yang kedua jalan dengan saya. Ini dia. Tadi kelewat atas tadi Beli.
Ya, itu dia mie rebusnya yang tengah-tengah. Ini dia mie rebus ala Medan. Nah, kalau bilang mie rebus, mungkin kepikiran kita adalah mie rebus kayak Indomie segala macam ya. Tapi inilah yang terjadi di Medan ketika orang India mencoba memasak masakan Chinese, yaitu mie. Apa yang terjadi? Mereka menggunakan mie kuning seperti biasa, tetapi dengan kuah, dengan campuran bumbu yang benar-benar India banget. Jadi bumbunya, kuahnya kental. Ya, mie rebus ini bener-bener rasanya luar biasa. Dan satu hal lagi, orang India kan sering orang India tuh sering vegetarian. Ada hari-hari di mana mereka makan vegetarian. Jadi memang di sini mie kuahnya itu orang vegetarian juga makan, karena nggak ada pakai daging. Sama sekali tidak ada pakai daging, dan memang kuahnya itu memang sih kalau untuk orang vegetarian yang full vegetarian mungkin enggak, tapi untuk Indian vegetarian karena mereka kuahnya ini biasanya pakai udang rebon. Kalau untuk di Jakarta taunya, kalau di Medan buatnya udang kecepek. Ini rasanya tuh gurih banget, kuahnya bener-bener kental, itu paling suka kalau lihat tuh mama mulai dengan ya mungkin sebagian orang agak sedikit jijai gitu kita melihat tangan si ama India itu meraup mie, meletakkan dalam piring, dia letakkan garnish yang lain, kemudian dengan tangannya dia kocok, dia punya panci, dan keluarlah kuah yang sangat kental dituangkan ke atas. Aromanya pada saat dia nuang aja itu udah bikin air liur keluar. Begitu dia tuang, letak ke meja, dia taruh telur, perfect. It's the perfect night for a noodle. Indian noodle. Nah, jadi memang mie rebus Medan ini sedikit berbeda dengan yang lain, dan saya bilang mie rebus yang paling enak, saya nggak mau bilang paling enak sih, yang paling legend itu di Medan tuh ya adanya di Pagaruyung. Nih, gila-gilaan. Memang ada satu lagi sih di Pagaruyung yang jadi tempat favorit saya, itu namanya rumah makan nasi Kak Ida. Nah, ini kira sudah sedikit kurang terkenal nasi. Kalau di situ makanannya lebih makanan homemade ya. Jadi kalau misalnya kira-kira sisik atau sedikit ini pengen makan yang ini dia nih, ada satu minuman ini paling asik di sini juga ditemanin sama minuman legendarisnya Medan. Itu dia cap bada. Jadi sini kalau makanan orang Medan tuh memang selalu terkenal dengan singkatan-singkatan. Jadi kadang-kadang kalau di sini misalnya kalau di Jakarta saya kalau misal mesen teh manis dingin suka salah tanya sama orang, minum apa bang gitu kan, orang es teh dingin gitu kan. Kalau di Medan itu bilangnya teh manis dingin, sama atau ini minumnya ini nih, badak. Ini minuman yang diproduksi dari Siantar, dari pematang Siantar. Nah kalau di Jakarta ketemunya nih biasanya di Lapo. Memang minumannya orang Batak suka nih, rasanya sasoparila. Ini salah satu minuman warisan dari penjajahan. Nah, kalau ini STMJ. Nah, kalau di Medan juga terkenal STMJ-nya, susu telur madu jahe. Cuman kalau kita di Medan ini suka pakai singkatan-singkatan. Jadi enak juga kalau di Pagaruyung lagi rame itu biasanya suka teriak-teriak, karena kan kadang-kadang kalau kita pesan makanan bukan hanya dari satu vendor, tadi dari berbagai macam vendor, dan waiternya bakalan teriak, "Nih, martel paku 1. Manis dingin 3 sini, Kak." Suka enak dengar suara-suara itu juga jadi salah satu pengalaman tersendiri kalau kita makan di Pagaruyung dengan semua bunyi-bunyian, aroma dan segala macam. Mungkin saya dengar boleh curiga, boleh kangen. Woi. Emang enak banget kalau di Pagaruyung ini. Tapi itu tadi enaknya nyongkrong sini malam-malam, semakin dekat ke tengah malam ataupun mungkin waktu habis dugem, itu tepatnya bakal rame banget. Nah, biasanya kalau dalam waktu habis dugem ini, salah satu yang terkenal adalah, "Kak, nutri anget 1, Kak." Iya, kita udah tahu lah dia dari mana. Oke, lanjutkan Bli. After Little India, now we gonna get to real life. Woi.
Oke, sorry ya, kalau saya memang bukan bermaksud rasis ketika berbahasa Inggrisnya dengan logat India. Jadi memang ketika saya dulu belajar bahasa Inggris, saya belajarnya di eh, nah ini dia nih. Sebenarnya kita salah satu hotel favorit di Medan. Jadi saya belum bilang dulu saya belajar bahasa Inggrisnya itu di Indian English Course. Jadi memang teachernya dulu orang India dan selalu memang apa namanya pronunciation-nya actually is perfect. Ya tapi tetap aja ya, actionnya India. Nah ini salah satu hotel favorit saya kalau Anda mau nginep di Medan itu silakan nginepnya di sini di Hermes Palace. Kenapa? Jawabannya sederhana, dia ada di tengah kota, Anda nggak akan kelaparan, dan Anda berada di daerah yang 24 jam itu Anda bisa menemukan akses kemanapun, depannya ada Indomaret, kemudian ada bangunan bersejarah, ada nasi goreng malam-malam, kalau Anda misalnya kelaparan dan segala macam, dan satu hal yang paling asik di sini adalah sky bar-nya. Ya, dia punya roof bar di sini yang benar-benar ada di puncak hotel. Ini benar-benar asik banget. Apalagi kalau malam-malam, malam minggu begini juga asik untuk nongkrong. Langsung ngerasain outdoorsnya udara di Medan. Karena saya harus bilang bahwa Medan itu menjadi suatu kota yang berbeda ketika matahari terbenam. Karena memang Medan tuh luar biasa banget ketika malam itu memang tempatnya asik jalan-jalan di kota Medan. Medan ini kota nyantai. Nah, ini dia pemandangan kota Medan dari atas aerialnya. Ini mall apa hotel ya, Bang? Ini hotel, Bang. Namanya The Hermes Palace. Ya, mallnya juga ada. Mall Hermes. Tapi ini yang hotelnya letaknya pas di tengah-tengah kota Medan di Jalan Pemuda. Dan dari sini pemandangan cukup oke. Hiburan malam juga dekat. Yang mungkin kalau ke Medan pengen keluar malam-malam dugem kemana, cuman hanya 25 meter jalan kaki dari hotel, pas berada di jalan belakang hotel itu bisa ketemu salah satu tempat dugem yang cukup terkenal di Medan. Mau dugem, kalau Anda mau belanja batik, sarung, dan lain-lain, kalau tamu Malaysia suka dengan hotel ini karena di belakangnya ada banyak kilang, mereka bilang kilang, kedai-kedai penjual batik, telekung, dan lain-lain. Nah, inilah pemandangan kota Medan, satu kota yang saya rindukan. Ini pemandangan paling asik kalau pagi-pagi. Nah, jadi yang luar biasa memang ketika Anda nginep di hotel ini, sky lounge-nya itu oke, ya. Kamera juga oke. Silahkan kalau memang nanti mau booking dan segala macam. Info lengkap tertera di bawah sini. Ya, ini pemandangan malam. Dan satu hal lagi adalah, paling suka kalau nginep di hotel ini adalah paginya. Kenapa paginya? Karena lokasi restoran untuk breakfast itu ya adanya di Sky Bar. Jadi memang betul-betul Anda tuh pagi-pagi ngirup udara Medan yang masih segar pagi hari itu di atas gedung ini dengan pemandangan yang begitu indah. Woi, asik. Makanan dan minuman juga oke, cuma memang ya tetap aja harga hotel cukup mahal, tapi jangan khawatir Anda kalau nginep di tempat ini, akses Anda tuh keliling jauh banyak banget. Jadi ini Jalan Pemuda, Anda tinggal lurus aja, kalau lihat di gambar itu sampai ke Istana Maimun. Kalau lurusan sini, arah belakang foto itu Anda sampainya ke pusat kota. Iya. Oke, kita lanjutkan lagi. Pagi-pagi di Medan, tadi malam-malam sudah kita lewatin. Kita akan melanjutkan lagi satu hari yang baru di kota Medan. Pagi hari. Ya, biasanya nih kalau ada pagi-pagi di Medan, kita enaknya sarapan apa? Ini saya akan ceritakan soal sarapan-sarapan di kota Medan. Tuh, ini makanan sarapan semua nih kita akan cerita nih. Mulai dari tempat ini. Nah, ini tempat yang salah saya juga yang legend banget di Medan. Nah, kalau tanya makannya apa, Bang? Soto. Oh, pasti nanya, Bang, kok soto lagi sih, Bang? Tadi kan udah, kita ada soto kesawan. Nah, ini soto sinar pagi. Ini bukannya pagi-pagi. Nah, Anda kalau jam 6 sudah jam 6 lewat 10 tuh sudah buka, sudah bisa makan. Dan jangan terlambat karena ketika Anda datangnya terlambat jam 8 jam 9 habis sudah. Dan sini sangat ramai dan hampir semua selebriti dan petinggi di Kota Medan suka makan di sini, di Soto Sinar Pagi. Jadi memang sering dipergunakan juga untuk menyampaikan aspirasi politik tempat ini dan ini memang tempat yang terkenal. Nah, boleh langsung kita lihat ke dalam, Bli. Gimana sotonya?
Iya, ini memang pas banget nih. Fotonya juga masih foto pagi-pagi. Ini dia, ces. Suasana pagi. Iya, di dalam. Ini kayaknya kalau udah segini dia jam-jam 8 ini, udah mulai sepi. Biasanya kalau jam 7 orang lari pagi dan segala macam suka makan soto di sini nih, tempat ini. Nah, langsung ke menunya beli. Jebret, ini dia. Ini yang gini nih biasanya kalau makan di sini nih begini. Ada soto tetap biasa, soto dengan nasinya, kemudian ada bakwannya. Jadi sini juga gorengannya juga cukup terkenal. Jadi emang kalau di sini kalau tadi di Kesawan tuh enak dicampur dengan perkedel, kalau di sini dia tambahannya itu adalah bakwan. Wah, pagi-pagi kena yang gurih-gurih, kena yang bersantan, wajib redemption dengan kardio setelahnya. Makanya kalau ngelihat saya sedikit tambun ya kan biasalah kita orang Medan makannya sedikit apa ya, bukan sedikit sih, banyak kita makannya itu dan rata-rata tuh bersantan dan berlemak. Nah, ya ini dia sotonya. Jadi sotonya emang kelihatannya kok kebanyakan kuah gitu. Nah, ini dia nih tampangnya nih. Ces. Nah, ini biasanya satu menu paket lengkap yang biasanya kita makan itu sekitar 32 ribuan, sudah pakai bakwan, dan ada bakwan udang, kemudian biasanya teh tawar. Nah, kemudian yang warna pink pupus itu agar-agar bisa disediain. Itu biasanya biar yang lancar bawaannya. Ya, bawaannya emang ukurannya gede, Mbak. Bakwan udang. Jadi memang betul-betul kalau di sini sekali makan sarapan pagi itu bisa cukup sampai siang. Tapi kalau kita mah biasanya kurang. Saya kalau kemarin biasanya nasinya tambah 3 kali. Emang enak banget di sini pagi-pagi makan di sini, ngobrol teman-teman dan segala macam. Oke, next. Selain soto ada lagi nih sarapan ala Medan lainnya. Kita lanjut beli. Nah, di Medan ini ada beberapa banyak tempat dan rata-rata ada satu yang jenis makanan yang setiap pagi itu ada dijual. Nah, itu oke. Ini kalau tadi itu soto sinar pagi, sarapan pagi ala Melayu kan. Nah, kalau ini kita sarapan pagi ala Chinese. Kita langsung ke Pasar Hindu, letaknya di Jalan Ahmad Yani 4. Nah, ini adalah salah satu jalan yang banyak komunitas Chinese-nya. Jadi ini salah satu kode kedai kopi terkenal namanya kedai kopi Ape. Nah, Ape itu Mbak Amel tahu nggak Mbak Amel Ape? Nah, kalau misalnya saya bawa Mbak Amel kemarin bisa berketukar kalau di sini. Cuman gampang nandainnya Mbak Amel dengan yang lain bahwa kalau nggak salah Om ya, kalau nggak salah. Saya juga nggak terlalu benar, Ape itu paham. Om ya. Nah, kalau Mbak Amel kemari memang kelihatannya sama tapi ketahuan langsung. Mbak Amel paham Hokkien nggak? Nah, kalau di sini di Medan khususnya aja. Orang tampo-tampo saya kan, oke. Ya, jadi kalau di Medan itu memang sedikit berbeda ya, suku Tionghoa yang ada di Medan itu orang-orangnya rata-rata menggunakan lingua franca atau bahasa sehari-harinya itu menggunakan bahasa Hokkien. Jadi memang kalau sampai sini tuh langsung itu kayak masuk ke dunia yang berbeda yang tadi awalnya kita dengar bahasanya itu masih bahasa Indonesia, tuh masuk kemarin langsung yang bahasa Hokkien lah yang pagi-pagi begitu masuk ini bukan ni hao sih, kalau ni hao sih Mandarin, tapi memang beberapa sih di sini ape-ape yang tua itu masih suka pakai bahasa Mandarin karena ada beberapa jenis etnik Tionghoa yang ada di Medan kayak Hokkien, Kanton, kemudian Ke, ada orang Kyushu lagi. Jadi mereka berbahasa juga dengan dialek masing-masing, tapi biasanya kalau nggak pakai bahasa Kanton, mereka akan ngomong dengan bahasa Mandarin. Biasanya Mandarinnya juga versi-versi Pineng Mandarinnya. Nah, di sini apa yang Anda bisa dapatkan? Tunjukin, Bli. Halo, Bli. Nah, ini dia nih. Secangkir kopi hitam pekat khas Medan. Ini kopinya kenapa dibilang khas Medan? Karena kopi yang rata-rata digunakan di kedai kopi Tionghoa itu biasanya campuran antara kopi Arabica dan kopi Robusta. Jadi rasanya
kekentalannya, intensitasnya itu terasa banget. Makanya paling asik memang kopi ini diminum dengan campuran susu kental manis. Nah, di samping itu kita juga bisa nikmatin nikmatnya roti bakar Srikaya. Nah, ini dia, ini salah satu pelengkap yang ada di sini. Dan kemudian kalau saya sih sukanya makan pakai telur setengah matang. Wih, telur ayam kampung setengah matang disajiin di sini dan makan untuk sarapan pagi itu biasanya yang standar sarapan pagi di kedai ala Tionghoa di Medan. Kayak gini nih bentuknya nih. Nah, kalau saya lagi pengen program nambah protein, saya suka yang kayak gini, ada kopi, ada roti bakar, terus ada telur setengah matangnya. Wah, itu rasanya luar biasa. Terus diiringin dengan suara musik syadu-syadu yang biasanya akong-akong suka dengar Teresa Teng. Oke, sampai hari ini pun setiap saya ngeliat kopi ini, cerita tentang kedai kopi Ape, langsung kebayang Niwan Po Ai Nio Tosen pasti lagunya itu dulu. Tapi itu budaya. Jadi saya bangga jadi sebagai orang Medan tuh ketika kemanapun Anda pergi, Anda bukan hanya berasa melalui makanannya, tetapi itu langsung berasa dengan atmosfernya. Kemanapun Anda pergi akan melihat betapa beragamnya dan berapa keragaman itu bisa berasimilasi dengan sekitarnya. Nah, lewat dari sini, ini the Tionghoa breakfast style, kita lanjut lagi nih, yang breakfast style-nya yang hampir dimanapun, Teresa Teng. Ya, tergantung dialek, Mbak. Oke. Teresa Teng. Ya, lanjut lagi. Ya, ini kita lanjut lagi nih. Makanannya hampir dimanapun ada dijual di Medan untuk sarapan. Dan kayaknya biasanya sarapannya itu. Yang pasti itu dia. Nah, ini masih Chinese lagi, sorry. Ini masih Chinese style lagi. Nah, tadi kan yang untuk ngopi. Kalau yang ini untuk akan makanan sedikit lebih berat. Nah, apa ini? Ini kalau kita suka bikin anekdot dengan cara panggil aceknya. Cek, apa tuh Cek? Biasa mihun bebek punya. Bihun bebek. Ini yang paling asik. Gimana Anda bisa ngerasain lembutnya mihun, ya. Kalau bahasa Inggrisnya apa ya? Vermicelli. Apa sih Mbak Mel? Vermicelli noodles gitu ya. Dengan daging bebeknya. Nggak bilang tuh mau bebek packing, mau bebek apa, tapi yang jelas adalah mie bihun bebek ini, bebek asi ini memang rasanya, mantep banget, gurih, dan itu biasa pakai telur. Apa yang kuning-kuning itu adalah sebenarnya telur bebek juga tuh yang diceplokin ke dalam bihun bebeknya. Waduh, kena seladanya lagi seger-seger, ditambah dengan biasanya tuh sudah disajikan dengan hamci. Sorry ke bawah sambal. Hamci itu kalau orang Hokkien bilang sambal, kemudian juga ada cabai potong. Itu memang gila. Keren banget. Kalau pagi-pagi makan ini seger, menjelas. Kuah beningnya itu dengan kaldu bebeknya yang, waduh, kerasa banget, asik benar. Nah, ini yang nggak ada duanya, sebenarnya susah nyari pembandingnya kalau ini. Nah, ini dia modelnya seperti ini sebelum dituang kuah. Nah, Anda mau pakai selada. Tapi yang jelas ini makanan yang untuk pagi hari itu salah satu favoritnya di Medan. Bihun bebek asi. Nah, lanjut lagi Bang. Lanjut lagi beli. Ini masih sarapan nih. Kita dari tadi belum makan siang, kita hanya sarapan. Di Medan itu sarapan aja, Anda tuh akan bingung memilih sarapan itu apa. Nah, kalau saya, sarapan itu juga sama, suka bingung, karena kebetulan saya tinggal di satu daerah di Medan, di mana dekat pasar. Dan di pasar itu otomatis makanannya banyak banget. Ya,
Dan sini dia nih, ini buat saya ini adalah satu daerah yang penuh kenangan. Doi, ini membawa saya ke masa SMA, romansa percintaan SMA. Aku menunggumu di sini, di sebelah tukang parkir. Nah, kebetulan ini tempatnya dekat pas di depannya SMA Negeri 1 Medan. Ya, di depan sini sekolahnya SMA negerinya, dan di seberangnya ada tempat makan sarapan favorit. Kebetulan dulu saya pacarnya anak SMA 1, jadi sempet-sempetin pagi-pagi datang sarapan bareng, terus saya selalu terlambat masuk sekolah. Karena harus nemenin di sarapan dulu, makan di sini nih, di Lontong Kak Lin. Nah, ini dia nih. Lontong Kak Lin. Nah, kelihatan tuh tulisannya dia lontong Kak Lin. Ya, gimana bentuk lontong Kak Lin? Boleh dikasih tunjuk. Nah, ini dia lontong Kak Lin. Nah, lontong Kak Lin ini sebenarnya kayak lontong cap gomeh, kayak ya, lontong cap gomeh lah di Surabaya. Nah, ini lontong kemudian dikasih apa namanya? Dikasih kuah gulai, kemudian gulai sayur, kemudian dikasih tauco, kemudian dikasih apa namanya sambal, biasanya ada sambal ini ya, sambal kentang atau sambal teri atau sambal tempe. Kemudian bedanya Kak Lin dengan yang lain adalah ketika Kak Lin menggunakan bumbu pecel sebagai garniturnya. Jadi kalau ngelihat yang kayak kacang-kacang warna coklat di atas di bawah kerupuk itu bumbu pecelnya. Jadi rasanya agak sedikit berbeda dari pecel-pecelnya. Dan sini juga di lontong Kak Lin bisa pesan lontong sayur biasa, bisa pesan lontong sayur pecel juga. Nah, ini makannya begini nih, di lontong Kak Lin. Ini salah satu makanan sebenarnya lontong tuh di Medan tuh dimanapun ada. Anda kalau ke Medan pagi-pagi bangun tidur yang nggak mau pas sarapan di hotel, mungkin mau try yang lain, bahkan di hotel bintang 5 pun, ya, kelas kayak Hermes dan lain-lain itu menyediakan lontong sebagai salah satu sarapan otentiknya kota Medan. Lontong Medan. Ya, oke, ini baru sarapan nih. Sarapan kita tadi udah kemana aja nih? Kita sarapan udah Chinese style, kita udah sarapannya Melayu style, Medan style. Di Medan memang untuk makanan tuh banyak banget. Jadi kalau di lontong Kak Lin ini, ya sekelas itu seperti kayak pecel, karena memang di atasnya dikasih bumbu pecel. Sedikit aja. Jadi rasanya agak sedikit berbeda. Biasanya makannya di sini begini juga, selalu ada sate kerangnya, kemudian ada gorengannya. Yang biasanya ada kue-kue manis lah sebagai penutup. Kayak itu ada apa? Kue yang digulung warna hijau yang isinya ada kelapa manis itu biasanya pakai itu di Medan. Nah, itu sendiri kuenya nggak asli Medan sih. Dan memang saya harus bilang, tidak ada makanan di Medan yang asli Medan. Sekarang saya mau tanya nih buat semua peserta. Tahu nggak makanan yang diklaim sebagai salah satu kue khas Medan, tapi namanya nggak pakai Medan? Ada yang tahu? Silahkan chat. Yuk, lanjut beli. Kita tinggalkan lontong Kak Lin. Ini saya langsung berasa nih di ujung lidah nih langsung rasa asiknya makan di lontong Kak Lin pagi-pagi. Nah, di sini juga di lontong Kak Lin ini juga masih di daerah India, Little India ya. Jadi memang banyak sarapan lain-lain dan kalau orang India memang belum saya simpat. Nah, ini keren nih dari Adasin. Siapa nih? Ada dua nih, wah langsung Bang Reja sama Adasin. Bika Ambon, bener itu makanan kue khas Medan yang nggak pakai nama Medan. Kenapa nggak pakai bilang Bika Medan? Kenapa harus Bika Ambon? Wah. Yuk Bang, kita lanjut Bang. Cus. Lontong Kak Lin satu porsinya 15.000, tidak termasuk yang lain-lain. Topping tambahan, tambah telur, tambah yang lain-lain, punya harga sendiri. Ya, nah puncaknya di Medan, kalau males mau kemana-mana, mungkin Anda datang ke Medan itu untuk bisnis trip yang waktunya nggak panjang, Anda harus berangkat lagi, besok paginya harus begini. Ada satu tempat di mana Anda harus datang untuk bisa nikmatin Medan. Itu di mana? Adanya pas di tengah-tengah kota Medan. Ini yang kita lihat sekarang namanya The Esplanade of Medan. Ini dia Merdeka Walk.
Nah, di sini di Merdeka Walk Anda bisa nikmatin berbagai macam kuliner, ya berbagai macam jenis makanan ada di sini. Tapi satu hal yang saya harus bilang, kalau Anda cuma bisa datang ke Medan dan bisa cuma nongkrong di sini, Anda harus datangin nelayan restoran. Kenapa? Karena ada salah satu makanan legendaris di sini. Apa itu? Warnanya hijau. Biasanya disajikan dingin, tapi nggak beku. Chill, dingin. Apakah itu? Boleh tunjukin Bli, gambarnya Bli? Ya, ini suasana di Merdeka Walk ya, jadi banyak sekali gerai, tempat makanan, bahkan ada McDonald juga buat Anda yang nggak pengen ribut, yang lagi mau makanan sederhana, bahkan McDonald juga tersedia. Yang mau foto-foto malam juga, dan selalu kayak malam minggu pas ada acara, ada macam-macam acara, karena ada center stage-nya juga, jadi memang banyak acara yang bisa salah satu tempat tongkrongan paling favorit di kota Medan. Nah, hampir. Nah, kalau Anda kemari itu, jangan kayak saya bilang, jangan lupa datang ke restoran nelayan. Kenapa? Di sini sebuah legenda berasal. Pancake durian. Oke, ya. Ya, ini Bli Oka sedang akan menunjukkan kita apa itu pancake durian. Bicara pasti ada ya sekarang kayaknya pancake durian, dan kayak udah mulai banyak di mana-mana pancake durian, tapi kalau dulu tuh yang terkenalnya di restoran nelayan itu ya ini dia pancake durian. Terus, waduh, yang hijau Bli, jangan yang ini, yang itu yang kuning Bli, yang hijau Bli. Yang kuning biasanya dia nggak pakai durian dalamnya. Nah, ini dia nih. Terus pancake durian, warnanya hijau, disajikan dingin. Nah, dalamnya isinya durian berlapis dengan krim yang dilapisi dengan kulit, dengan teknik tersendiri. Jadi kalau Anda makan pancake durian ini, makannya itu biasanya disajikan satu piringnya 2, dan biasa dipotong begini nih sama mbak-mbaknya. Jadi Anda biasanya makan dalam potongan kecil. Tapi saya sarankan jangan pernah potong pancake durian. Cukup Anda ambil satu, langsung masukkan kira-kira 1/4 ataupun setengah, tapi jangan 3/4, akan kebanyakan. Setengah atau 1/4 ke dalam mulut, kemudian gigit. Di situ Anda akan merasakan sensasi durian yang meledak memenuhi mulut Anda. Benar-benar luar biasa. Ini yang harus kalau Anda punya waktu singkat tapi ingin merasakan sesuatu yang unik di Medan, apalagi Anda pecinta durian, itu harus makan pancake durian yang ini. Nah, kalau pancake durian di Medan tuh ada banyak yang menjual pancake durian macam-macam, berbagai macam rasa, berbagai macam harga, berbagai macam bentuk. Kalau yang di restoran nelayan, ini yang saya bilang yang paling pantas Anda coba tuh yang di restoran nelayan. Harganya 2 biji 75.000. Belum termasuk pajak. Harus coba. Luar biasa. Gimana? Ada yang mau coba? Atau saya kirimin sekarang ini pancake durian. Saya juga jadi pengen nih gara-gara ngeliat pancake durian. Dan pancake durian ini sangat pas banget di Medan, apalagi Medan yang suhunya bisa dibilang cukup panas. Jadi emang malam-malam sendiri pun udaranya kadang-kadang suka terasa hangat. Jadi emang asik lah untuk bisa nongkrong di tempat outdoor, kemudian bisa nikmatin pancake durian. Wow, luar biasa. Ini tempat emang keren banget untuk nikmatin itu. Ya, lanjutkan Bli perjalanan kita dari Merdeka Walk. Jadi kalau Merdeka Walk ini tempat Anda yang kunjungannya singkat dan nggak bisa kemana-mana di Medan, atau harus nongkrong di sini di Merdeka Walk. Tapi saya yakin Bang Johar pasti dapat nongkrong di Merdeka Walk ini nih. Nah, kita lanjut lagi Bli. Nongkrong sampai jam 6 pagi, bener Bang. Kalau di situ emang biasalah kayak orang-orang seperti Abang pasti akan nongkrong sampai pagi Bang. Nah, ini dia nih satu lagi, the last but not least ya. Jadi ini jalan kalau siangnya bentuknya kayak gini nih.
Di mana kah ini? Ini Jalan Semarang. Bamel, if you come to Medan, I'm gonna take you to this place. Kenapa? Karena di sini Anda bisa nikmati makanan Chinese. Dan salah satu yang terkenal di sini ada di Simpang tadi, ada terlewat sedikit beli. Itu dia Pangsit Yongsim, Simpang. Nah, ini dia nih, Pangsit Yongsim. Ini salah satu mie pangsit yang legend juga di kota Medan. Kalau ini harganya saya nggak tahu berapa sekarang, tapi sekitaran 45.000 per porsinya. Waduh, tapi ini khusus kalau yang di sini khusus untuk makanan non halal. Ya, jadi kalau di sini memang non halal, walaupun itu bisa lihat ada potongan daging ayam di atasnya, dan di Tiongsim ini Amira itu pakai daging bebek dan daging ayam, tapi di sini memang non halal food. Ya, jadi ini salah satu makanan yang ya non halal yang legend di Kota Medan ini, mie Tiongsim. Nah, kalau malam Jalan Semarang ini berubah menjadi seperti silakan beli. Tara, ini dia. Mobil tuh berderet-deret parkir dan sepanjang jalan toko-toko dan ruko-ruko udah tutup dan dibukalah lapak-lapak, meja-meja semua ini makanan ada macam-macam di sini. Anda mau berbagai macam jenis makanan yang non halal tuh ada. Anda mau babi panggang, mau apapun, Anda mau biawak, ular, kodok, semua ada dijual di sini. Tapi jangan khawatir buat yang vegetarian. Mungkin Anda ingin menikmati vegetarian ala Medan, silakan. Di sini banyak juga makanan Chinese yang vegetarian, termasuk kue-kuenya juga ada long tahunya juga di sini terkenal. Jadi makanan vegetarian juga banyak di sini. Kuat tahu heci juga, hecinya juga terkenal di sini. Ya, gimana para peserta sekalian? Udah merasa bosankah berjalan-jalan untuk makan di Kota Medan? Untuk bonus yang mau tampilin beli yang kemarin Jalan Mojopahit beli, where the legend is begin. Oke, ini dia kita masuk ke satu jalan legendaris di Kota Medan, itu namanya Jalan Mojopahit. Saya mau tunjukin yang ceritanya tadi tuh kalau Medan itu punya kue, tapi namanya apa? Namanya nggak Medan. Itu adalah Bika Ambon. Nah, Bika Ambon tuh legendanya tuh lahir dari jalan ini, Jalan Mojopahit. Di-search saja, beli. Iya. Mojopahit Medan, ya. Bayangkan kan uniknya Medan tuh Bika, makanan kue Medan, ya, yang namanya bukan Medan tapi Bika Ambon, tapi legendanya berasal dari Mojopahit. Jalan Mojopahit maksudnya. Ya, nah Jalan Mojopahit ini di mana Anda akan melihat banyak sekali. Nah, sepanjang Jalan Mojopahit ini banyak sekali penjual Bika Ambon dengan berbagai macam merek. Iya. Bisa di drop di lewat Hasanuddin itu, Bri. Nah, di sini juga di Jalan Mojopahit Anda bukan hanya ketemu, tapi bagaimana banyak jajanan lain. Salah satu yang terkenal di sini juga adalah manisannya. Nah, kalau di sini ada macam-macam jual manisan juga. Jadi ada ya ini simpangnya beli masuk ke dalam beli. Simpang Hasanuddin. Iya, agak lambat sedikit ya. Mulai dari sini ini bisa ngelihat kanan kiri semua jual Bika Ambon, Bika Ambon. Kalau nggak jual Bika Ambon, itu pasti jualan apa namanya manisan.
Nah, ini ada toko Raja Wali jual bakpia. Dan di sini langsung ada Tiki. Di Tiki di sini cukup bagus mereka peluang bisnisnya karena banyak orang yang order makanan atau oleh-oleh dari Medan itu langsung dikirim. Jadi gampang. Kalau Anda belanja di sini kira-kira susah, ngeribet bawa di pesawat, tinggal langsung kirim aja melalui Tiki. Dan di sini juga ada risol yang terkenal juga, risol Agogo. Ya, kalau risol Agogo, kalau Anda ke Medan pengen makan risol Agogo, itu nggak usah jalan ke Mojopahit. Karena apa? Saya bilang nggak akan kebagian karena di sini udah tempatnya rame banget. Jadi mendingan order dari Gojek aja. Nah di sini juga ada yang terkenal tuh Zulaika. Gue lihat itu ini dia Bika Ambon Zulaika, salah satu merek yang pernah jadi hits di Kota Medan. Nah, tapi sebenarnya kalau untuk legendnya di Kota Medan itu ada di ujung jalan, itu namanya Bika Ambon Ati. Itu khas sekali sampai hari ini kotaknya tidak berubah dengan warna hijau toskanya itu. Karena Bika Ambon Ati itu yang the legend of Bika Ambon in Medan. Dan rata-rata juga penjual Bika Ambon yang ada di sini sekarang itu juga orang yang dulu pernah bekerja dengan Bika Ambon Ati. Aneh memang. Tetapi kalau saya bawa tamu, saya nggak mau ribet masuk jalan Mojopahit karena kecil dan pakai cukup sempit yang hari ini dia yang saya bilang di sebelah Gogo, ya sebelah kantor pos beli. Nah ini kalau di sini memang ramai banget risolnya. Yang terkenal sini adalah risolnya, kemudian lemper. Nah mungkin bilang, loh bang lemper kan di mana-mana ada. Iya bener. Nah apa yang bikin beda antara lemper Agogo ini? Jadi lemper ini yang bikin beda adalah dia menggunakan beras ketan hitam, bukan dengan ketan putih tapi menggunakan ketan hitam. Nah Mbak Ambel nanya, apakah Jalan Mojopahit ada kaitannya dengan Kerajaan Majapahit? Iya menarik ya, kata apa nama Ambonnya Bang? Oke benar. Jadi memang awal sekali orang di Jalan Mojopahit ini kan letaknya di tengah kota dan orang tuh bawa kue yang dari sini, terus ditanya oleh-oleh dari mana? Stop, ini apa beli aguan. Nah terus tanya dari mana? Oh ini jauh bawanya dari Ambon. Jadi emang legendanya itu kayak gitu. Jadi awalnya memang dari Jalan Mojopahit ini memang ya di Medan tuh banyak jalan nama-nama kerajaan. Jadi Mojopahit ini dekat jalan simpangan dengan Hasanuddin, Sriwijaya, nah ini dekat-dekat gitu. Ini kebetulan namanya Jalan Mojopahit. Nah ini dia nih yang terkenal juga nih, namanya manisan jambu aguan. Nih kalau suka makan jambu klutuk, Mas Johar suka makan jambu, Mas Johar? Bagus loh ini untuk anti demam berdarah denggi. Jadi di sini bisa nikmatin langsung manisan jambunya aguan. Ini cukup terkenal nih manisan-manisannya. Wah, juga ada manisan salak juga terkenal. Jadi kalau bawa tamu Malaysia, saya dulu pernah awal-awal bawa tamu Malaysia ditanya, Pak Jack, sini ada saya tahu dari Medan tuh jeruk salak tuh terkenal tahu. Hah? Salak jeruk? Jeruk salak, saya bilang, emang salak ada jeruknya gitu kan. Bu, cuman itu makcik? Itulah salak jeruk tuh. Mikir, akhirnya ketemu sama guide yang udah biasa bawa Malaysia, saya bilang, Bang, salak jeruk apa Bang? Walah, tan, itu manisan salak tuh, aguan itu kan ada toplesnya sebelah tuh, itulah cara bawa. Saya bawa kemari dan nggak pernah kecewa, setiap orang yang beli manisan di sini nggak pernah kecewa. Ini banyak banget manisannya dan pasti keren-keren dan selalu dia jaga kualitas dan jaga jaga rasanya. Ini manisannya aguan. Jadi kalau di Medan itu banyak tempat sekali. Jadi kayak saya bilang tadi, kalau saya bawa grup besar dengan bus itu tidak suka lewat sini, tapi saya belinya kalau Bika Ambon di tempat. Ya. Oke, gimana? Para peserta sekalian sudah berapa jam bersama saya? Sudah jalan-jalan di Medan, sudah pada lapar belum? Kalau belum lapar, harusnya sudah lapar. Wah, ini dia kalau Jalan Mojopahit memang terkenal, dan di ujung Jalan Mojopahit ini tembusnya ke jalan
Tomo Ujung, itu di situ ada tempat makanan Chinese juga terkenal tuh namanya The Golden, daerah Simpang Golden. Wah, saya haus nih, jadi pengen lagi nih Nutrisarinya. Kemarin saya dikirimin sama Nutrisari, terima kasih Nutrisari, terima kasih banyak Nutrifood yang udah ngirimin saya produk Nutrisari. Terus saya ingin hari ini yang terakhir sekali, karena memang luar biasa nikmatnya. Memang paling enak tuh jalan-jalan keliling Medan, haus minumnya Nutrisari. Kayaknya saya berharap nih Nutrisari bisa kirim lagi ke saya. Iya. Gimana? Masih ada pertanyaan? Apakah masih kurang jelas lagi? Yang mau Nutrisari silakan. Kita malam hari ini khusus ya, khusus kita disupport oleh Nutrisari. Silakan Anda buat postingan tag Nutrisari, Nutrifood dan Autorin official. Silakan. Yang mau dapat. Saya minum air putih dulu. Ya, gimana para peserta malam hari ini? Ya, di ujungnya cuma satu, waktu juga lah yang memisahkan kita. Karena sudah pukul 21. Ya, jadi kalau Anda jalan-jalan ke Medan, jangan lupa ya untuk bisa mencari lapak yang bagus, tempat yang bagus untuk makan. Karena di Medan tuh, saya bilang tempat makan tuh luar biasa, karena Medan tuh multi etnik. Apa yang membuat makanan Medan itu spesial adalah diversity-nya, jadi keanekaragamannya, dan itu yang bisa membuat makanan Medan itu terasa berbeda dari tempat yang lain. Di Medan tuh banyak makanan yang kita bisa temukan di tempat lain, tapi ketika sampai di Medan tuh rasanya akan berubah. Makanya jadi orang Medan tuh sedikit susah, kayak saya orang Medan yang terbiasa dengan suatu karakteristik makanan atau jenis kualitas makanan yang saya makan, tapi ketika saya harus meninggalkan Medan, ketemu dengan gaya yang lain, mungkin agak sedikit kurang nyaman selalunya. Tapi yang jelas satu hal yang pasti, ketika Anda datang ke Medan dan Anda makan di Medan, Anda akan teringat dan terngiang-ngiang selalu akan kota yang tercinta ini. Gimana para peserta sekalian, sudah berasa lapar? Masih mau nambah lagi? Kita akan ketemu lagi di acara yang selanjutnya. Ya, nanti mungkin ke depannya masih juga bersama dengan Nutrifood. Kita bisa akan lebih mendalami makanan-makanan yang ada di Kota Medan, bukan hanya makanan, sejarah, dan budaya di Kota Medan juga kita bisa masuk. Karena di Medan juga ada banyak sekali etnik, dan masing-masing etnik itu memiliki makanannya yang khas masing-masing. Jadi di Medan tuh Anda bisa ketemu makanan khas Tapanuli Selatan, Anda bisa ketemu makanan khas Tapanuli Utara, Anda bisa ketemu makanan khas Toba, Anda bisa ketemu makanan khas Nias, Anda bisa ketemu makanan khas Chinese, macam-macam semua ada di Medan. Oke, dengan berat hati saya harus mengantarkan Bapak Ibu sekalian kembali ke Bandara Kuala Namu International Airport. Ya, kalau mengantarkan Bapak Ibu sekalian, kita tuh biasanya langsung naik di lantai 2, ini lantai 1. Itu di keberangkatan. Ya, terima kasih banyak buat semuanya yang sudah hadir, yang sudah melihat saya selama pusaragam kita. Ya, mengantarkan ke pelaminan dong, Bang. Waduh, jangan. Jangan sekali. Oke, gimana semuanya? Sudah merasa tenang ya? Atas nama Autorin, saya Jack Nathan mengucapkan terima kasih banyak. Kira-kira ada hal yang kurang mengenakan dan yang tidak mengenakan sesuatu, mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik sang pencipta saja. Oke, sampai jumpa di kesempatan yang lain. Yang masih mau